Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Biasa, Allah Bro. saya bisa. Bisa, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik dan dalam sangat semangat. Nah, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, kita masih membahas tentang bab 6, mari mengaji dan mengkaji Quran surah Atin. Hanya sebabnya sekarang kita akan membahas tentang hukum nun sukun atau tanwin. Ya, nah, supaya kegiatan pembelajaran kita berkah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita mulai dengan membaca doa. Ya, silakan kepada Dek Tatik untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dek Tatik yang sudah memimpin doa. Ya, Ibu akan mengecek dulu kehadirannya. Semuanya hadir ya? Hadir, Ibu. Hadir ya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini yang pertama, peserta didik mampu mempraktekkan hukum nun sukun atau tanwin dengan baik. Peserta didik mampu membuat karya sederhana tentang hukum nun sukun atau tanwin dengan indah. Ya. Nah, coba minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Membaca Quran surah Atin, Ibu. Iya, pintar, masih ingat ya. Nah, terus sekarang kalian sudah bisa membaca Quran surah Atinnya belum? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Apakah kalian sudah tahu tentang hukum nun sukun atau tanwin? Belum, Bu. Oke, anak-anak ibu yang soleh dan solihah, nanti kita akan bahas tentang hukum nun sukun atau tanwin. Surah Atin bersama-sama ya. Ayo bersama-sama membaca Quran surah Atin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Hebat sekali ya anak-anak ibu sudah bisa membaca Quran surah Atin. Nah, ketika kita membaca Al-Quran itu harus dengan fasohah dan tartil. Ya, makhrijul hurufnya yang benar dan ilmu tajwidnya juga sesuai dengan kaidahnya. Nah, sekarang kita akan membahas ilmu tajwid, ya, yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Coba ada yang tahu tanwin, ada tanwin apa saja? Tanwin fathatain. Iya, fathatain. Terus, ya hebat-hebat sekali ya anak-anak ibu. Sudah tahu ada tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah. Nah, hukum nun sukun atau tanwin ini terbagi ke dalam 4. Ya, yang pertama coba dibaca De Anggi. Ya Bu, yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Iya, pintar sekali ya, itu ada 4. Nah, pembahasan yang pertama hukum nun sukun atau tanwin ini yang pertama izhar. Izhar itu artinya jelas. Nah, maksudnya apa ya jelasnya? Maksudnya bunyi nun sukun atau tanwinnya jelas ketika bertemu dengan huruf izhar atau huruf halak. Ya, huruf izhar ini ada 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, rin, ha. Ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama contohnya ini ada dalam surah Atin. Ya, bunyinya ajrun ghairu mamnun. Nah, ini namanya bacaan izhar. Jadi dibacanya run, jelas. Ya, tanwinnya bunyi nun sukunnya itu jelas. Tidak disamarkan atau tidak dimasukkan ke dalam huruf yang sesudahnya. Ya, alasannya kenapa? Alasannya karena ada gummah tanwin bertemu huruf ghin. Huruf ghin ini adalah huruf apa? Huruf Izhar. Hebat, cerdas-cerdas sekali ya. Nah, yang kedua idgham. Idgham terbagi berapa? Ada 2, Ibu. Ada 2, iya. Contoh idgham bigunnah yang pertama. Miwaraihim. Nah, yang ketiga iqlab.
Iqlab itu artinya menukarkan atau merubah ya. Maka belajarnya masih semangat. Semangat Ibu. Keempat yaitu ikhfa. Ikhfa ini artinya samar. Huruf ikhfa itu ada 15. Tak sajim dal zal zai sin shin shad dod to zo fa qaf kaf. Ya. Coba. Nah, sudah paham ya hukum bacaan nun sukun atau tanwin? Sudah paham? Paham Bu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu, cukup. Ya, pinter ya. Nah, sekarang kita akan membuat karya ya, yaitu membuat buku mini tajwid tentang hukum nun sukun atau tanwin. Sebelum mengerjakan tugasnya, Ibu bagi dulu terlebih dahulu ya kelompoknya. Kelompoknya menjadi 4 kelompok, sudah dibagikan di share ya di grup. Ya, sudah tahu kelompoknya masing-masing, sudah tahu? Tahu Ibu. Sudah Ibu. Ya, alhamdulillah. Coba sekarang duduk bersama kelompoknya. Silahkan menyebar duduk beserta kelompoknya. Iya, Sudah? Bu. Langkah kerjanya seperti ini, diperhatikan ya anak-anakku. Yang pertama, bacalah Quran surah Atin dengan cermat. Kita baca dulu surah Atinnya ya. Yang kedua, identifikasi hukum nun sukun dan tanwin. Yang ketiga, susun informasi yang ditemukan menjadi karya yang kreatif dan menarik. Silakan dikerjakan. Ya, Ibu lihat dulu kelompok 1, ini kelompok Anggi. Ya, Ya, Bu. belum selesai ya, satu lagi ya. Dikit lagi, Bu. Iya, pinter. Boleh Ibu lihat di kelompok 2. Kelompok 2 ini sudah bagus ya, sudah ada warna-warninya. Nah, sudah selesai. Silahkan presentasikan dari setiap kelompok. Nah, ini kelompok 1, bagus. Nok. Jika dikaitkan dengan nun sukun, maka tanwin memiliki kesamaan dari segi pengucapan dengan nun sukun, tetapi beda dalam tulisan. Iya, pintar sekali ya. Ini bagus. Kelompok 1 karyanya sudah sangat menarik ya. Ini ada frame-nya, warnanya juga ada warna pink. Ini perpaduannya ya, ada bunga-bunganya juga. Udah bagus, materinya juga sudah bisa dimengerti ya, sudah sangat lengkap. Nah, coba sekarang kelompok 2, silakan presentasi. Ya, Bu. Iya, sok. Hilda, siapa? Ajrun ghairu mamnun. Hukumnya idhar, Bu. Ya, Alasannya tanwin menghadapi huruf ghin. bagus, warnanya bagus, hiasannya juga sangat cantik ya. Dan pembahasannya juga bisa dimengerti. Kesimpulannya coba siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silahkan. Kesimpulan belajar hari ini, hukum nun sukun atau tanwin itu ada 4, yaitu ada idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Begitu Ibu. Iya, pintar sekali. Ya, jadi hukum nun sukun atau tanwin itu ada 4, izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Masing-masing hurufnya. Izhar itu ada berapa? Ada 6. 6. Pintar. Ada Idgham? 6 juga Bu. 6. Betul. Yang ketiga iqlab. Ada 1 1. huruf Dan yang ba. Wah, hurufnya ada berapa? Ikhfa ada Ikhfa 15. Memperdalam pengetahuan tentang hukum nun sukun atau tanwin, kalian dapat mengerjakan soal yang Ibu berikan, ya. Nah, yang pertama, coba hukum tajwid dalam lafaz ajrun ghairu mamnun adalah hukum tajwidnya apa? Idhar. Pintar, iya pinter, Masya Allah ya. Refleksi. Kalian materi sudah paham, alhamdulillah. Presentasi kelompok juga sudah, terus menjawab soal juga sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian. Kalian senang tidak belajar hukum nun sukun atau tanwin? Senang. Ibu. Ya, makasih ya. Terus yang kedua, apakah ada yang belum kalian pahami tentang hukum nun sukun atau tanwin dalam surah At-Tin? Sudah paham Ibu. Sudah paham Bu. Di minggu depan kita akan membahas tentang menghafal Quran surah At-Tin dan terjemahannya. Semoga kalian diberikan kesehatan ya dan juga istiqomah, juga semangat dalam belajarnya ya.
Ya, sebelum mengakhiri pertemuan kita, mari kita menutup pembelajaran ini dengan membacakan doa kifaratul majelis bersama-sama. Ayo, dipimpin sama Dek Tatik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.